Teman-teman, selamat malam dimanapun berada. Mohon maaf, saya sambil santai seperti ini ya, sambil istirahat. Baik teman-teman, kebijakan Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Bapak KDM ini, yang melarang keras kegiatan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat, menuai pro dan kontra. Nah, teman-teman, salah satunya yang menyuarakan ketidaksetujuannya adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Cirebon, Bapak Abraham Muhammad. Bahkan di sini banyak juga masyarakat yang bertanya, kenapa ya Kepala Dinas kok tidak setuju dengan kebijakan Bapak Gubernur ini? Padahal Bapak Gubernur itu melarang itu tidak sembarang karena ada alasannya, alasan keselamatan, alasan pembiayaan, ya kan? Bapak Gubernur sering mengatakan bahwa jangan sampai berangkat studi tur itu di atas tangisan para orang tua yang tidak mampu, kecuali yang mampu, ya kan? Itu juga bersama keluarga, tidak boleh studi tur itu di sekolahan. Kan seperti itu sudah jelas ya, sering dikatakannya. Nah, teman-teman, Bapak Abraham menilai larangan tersebut katanya terlalu generalisasi dan juga berpotensi berdampak negatif pada dunia pendidikan serta industri pariwisata. Wah, tidak mungkin juga ya. Kalau seperti itu berarti pariwisata ini hanya mengandalkan studi tur dari anak-anak sekolah. Berarti dugaan saya tidak berjalan ya. Tempat pariwisata ini dari orang-orang asing gitu, dari luar negeri gitu kan, hanya mengandalkan anak sekolah, kan seperti itu. Ini hanya dugaan saya sebagai warga masyarakat dan juga orang tua ya. Nah teman-teman, baik. Nah, seorang kepala dinas Disbudpar ini mengatakan, saya ini adalah salah satu orang yang sangat mendukung dan memilih beliau menjadi gubernur. Bahkan, siapa tahu ada rezeki beliau bisa mencalonkan presiden katanya. Namun dalam konteks studi tur, saya pribadi maupun sebagai kepala dinas tidak setuju dengan kebijakan ini. Kenapa ya kok tidak setuju? Katanya mendukung dan juga memilih Bapak Gubernur. Berarti harus menuruti apa yang disampaikan kebijakan Bapak Gubernur. Kan seperti itu. Betul tidak? Teman-teman silahkan berkomentar. Nah, teman-teman, menurut dari Bapak Abraham ini, kebijakan ini muncul sebagai respon atas kecelakaan yang menimpa peserta studi tur. Namun, ia menilai kebijakan tersebut tidak menyasar akar permasalahannya. Saya kira kebijakan Bapak Gubernur ini sudah paten dan sudah jelas alasan-alasannya tidak sembarangan. Tapi Bapak Abraham ini mengatakan seperti ini. Seyogyanya dari kecelakaan itu ada 4 pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, bukan langsung melarang studi tur ke provinsi lain katanya, atau keluar provinsi dari Jawa Barat. Ia menyebutkan 4 aspek yang seharusnya dievaluasi, yakni travel, apakah kendaraan yang digunakan sudah sesuai standar keamanan katanya. Lalu Dinas Perhubungan, apakah kendaraan telah lulus uji KIR dan dinyatakan layak jalan? Ini menurut beliau ya, Kepala Disbudpar ini di Kota Cirebon. Selain itu, kepolisian sejauh mana peran kepolisian dalam memastikan keselamatan perjalanan dan Dinas PUTR, apakah akses jalan yang dilewati dalam kondisi aman dan layak dilalui? Sebenarnya, kalau saya menyimak dari keterangan Bapak Gubernur bukan permasalahan masalah jalan, masalah bus, masalah seperti itu ya. Yang jelas dulu menjelaskan bahwa orang tua itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada juga yang setengah mampu. Jadi tidak boleh studi tur ini di atas penderitaan orang tua. Jadi yang dibahas bukan masalah jalannya, waktu itu yang saya dengar ya. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi, nanti teman-teman bisa berkomentar. Karena banyak sekali media sosial Bapak Gubernur bagaimana mengatakannya dan juga melarang studi tur ini. Kita simak bersama keterangan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa terkait masalah studi tur. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tur, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tur? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tur perjalanan. Studi tur adalah
pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tur rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh. DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcenter media sosial, bisa mempengaruhi pikiran publik. Kalau hari ini tidak pegang transcenter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan mengarah pada perubahan ini. Nah, teman-teman, kita sudah menyimak keterangan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, ya kan? Melarang loh studi tour ini. Ini sudah luar biasa, dan ini saya kira, saya sebagai warga masyarakat biasa ya, yang menilai dengan apa yang dikatakan Bapak Gubernur, setiap di video-videonya, arahan-arahannya terkait masalah studi tour, ini memang kita bisa memahami loh seperti itu. Iya juga ya, kita mengeluarkan uang untuk studi tour, bekal, ongkos mobilnya, ongkos nginapnya, ongkos makan, dan segala macam. Kadang kan anak muda biasanya kalau anak SMA, SMP itu kan beli cenderamata segala macam. Dan orang tua itu bisa saja pinjam ke sana kemari, ya kan? Pinjol, bank keliling, bank segala macam. Nanti sesudah studi tour banyak utang. Nah, jangan sampai seperti itu maksudnya. Sudah kita pahami sahabatku, bukan masalah pembahasan jalan waktu itu, ya kan? Ya, walaupun jalan jelek juga, kalau misalkan studi tour diizinkan, pasti mereka pada berangkat. Bukan masalah jalannya yang dibahas dulu, tapi keuangan, kemampuan orang tua, seperti itu. Yang saya pahami, mohon maaf, teman-teman silahkan berkomentar apa yang teman-teman pahami dari kebijakan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi terkait masalah studi tour ya. Baik, teman-teman, tapi ini tetap saja, Bapak Disbudpar ini, Bapak Abraham ini tetap ngotot. Menurutnya yang perlu diperbaiki adalah sistem pengawasan katanya, bukan sekedar melarang. Ya justru dilarang itu jangan sampai orang tua ini sedih, menangis kan, tidak ada duit segala macam, pinjam sana sini. Teman-teman luar biasa. Nah, teman-teman dimanapun berada, Bapak Disbudpar ini ya, Kepala Dinas Disbudpar ini, Bapak Abraham juga menyoroti katanya pentingnya studi tour dalam proses pembelajaran siswa. Ya, sejak kecil kita belajar bahwa piknik itu penting untuk kebersamaan. Jika ada siswa yang kurang mampu, bisa disubsidi silang, katanya seperti itu. Kalau ada oknum guru yang menyalahgunakan, benahi manajemennya, bukan malah melarang studi tour keluar provinsi. Bahasa statement atau statement seperti ini, intinya ini ngotot, teman-teman. Ya, ini ngotot. Kalau saya menyimak, mohon maaf. Nah, menurut Bapak Abraham, membatasi studi tour hanya di wilayah Jawa Barat akan menghambat wisata atau wawasan siswa. Tidak juga ya, karena di Jawa Barat juga banyak bisa apa namanya, ke museum atau ke wisata yang ada khusus di Jawa Barat. Tidak usah di luar Jawa Barat juga sih sebenarnya. Ya kan? Nah seperti itu. Yang penting siapkanlah keuangannya. Tapi yang jelas kan kebijakan Bapak Gubernur seperti itu ya sudah turuti teman-teman ya. Nah teman-teman, kata Bapak Abraham ini katanya selain berdampak pada pendidikan, Abraham juga mengkhawatirkan efek larangan ini terhadap sektor pariwisata. Tadi Bapak Gubernur Jawa Barat sudah mengatakan, masa sih kok kenapa pariwisata ini tidak maju hanya mengandalkan siswa, kan seperti itu, ya kan? Nah, berarti kalau tidak ada siswa studi tour, travel bangkrut, perusahaan pariwisata bangkrut. Masa sih seperti itu? Kan banyak juga turis-turis asing, turis-turis dari manapun, baik dari lokal dan juga internasional. Kalau pemasarannya keren gitu loh, ya kan bisa seperti itu.
Karena kebijakan ini, teman-teman, datangnya bukan dari orang biasa, tapi dari pejabat gubernur. Ini tidak main-main ya, dan pertimbangan ini mungkinlah masyarakat kita sudah memahami, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Bapak Kepala Dinas Disbudpar ini juga memperingatkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan secara kaku bisa berimbas pada pendapatan asli daerah atau PAD katanya. Ya, kita lihat saja teman-teman ya. Apakah nanti akan berimbas atau efek domino atau bagaimana, kita lihat saja. Katanya seperti ini juga, yang saya khawatirkan nantinya agen travel dari luar Jawa Barat juga akan memboikot daerah kita. Kalau sudah begitu justru pendapatan aset daerah kita yang rugi, katanya seperti itu. Ya kan? Nah, ia juga berharap Bapak Gubernur Deddy Mulyadi bisa mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut dengan melibatkan berbagai pihak. Kebijakan larangan studi tour ini juga mendapat protes dari pengusaha travel. Ya, memang dari dulu juga sudah kita bahas ya, banyak protes dari pengusaha-pengusaha perhotelan, pengusaha travel, dan juga ya seperti ini yang sekarang. Mereka mengaku mengalami kerugian besar akibat pembatalan massal perjalanan wisata pendidikan.